Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Malang Posko Media. Kali ini kita podcast dalam Posko Berdialog Anjang Sana on the spot. Kali ini kita bersama sosok yang luar biasa. Ini masih fresh, Rektor Universitas Islam Malang Unisma, Profesor Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan beliaunya setelah kita kemarin mengikuti prosesi yang cukup panjang sebenarnya, Prof ya. Mulai hari Sabtu kita perpisahan, kemudian hari Senin pelantikan. Hari ini kita bisa sambung dengan podcast on the spot di Anjang Sana Malang Posko Media. Bagaimana, Prof? Ini sudah hampir berapa hari ini, Prof? Jadi rektor ini, Prof? Sudah 22 hari. 22 hari. 3 minggu lebih berarti. Ini mungkin di awal-awal menjabat rektor mungkin padat sekali ya, Prof ya, agendanya. Betul. Tapi alhamdulillah kami berterima kasih kepada Prof Junaidi yang kami bisa diterima dengan baik pada hari ini sehingga kita bisa bincang-bincang dalam Posko Berdialog Anjang Sana on the spot. Bagaimana, Prof? Ini Unisma di periode sebelumnya dengan langkah majunya Prof Maskuri bukan jalan tapi berlari. Nah, ketika Prof Junaidi ketika mendengarkan di pidatonya saat pelantikan, kita bukan hanya sekedar berlari tapi terbang. Bagaimana konsep terbang yang dimiliki oleh Prof Junaidi ini, Prof? Ya, sebenarnya sederhana saja. Orang yang ingin maju itu kan harus selalu ada di depan. Pada saat orang tidur, kita harus terjaga. Pada saat orang lain terjaga, kita harus sudah berjalan. Saat orang lain berjalan, kita lari. Saat orang lain lari, kita lompat. Nah, setelah lompat, gitu, kalau orang lain lompat, maka kita harus terbang. Harus terbang. Nah, gitu. Sederhana sebenarnya. Berarti sudah disiapkan lompatan terbang-terbang program dan inovasi bagi Unisma ini, Prof? Iya, dalam masa kepemimpinan Pak Rektor sebelumnya, itu kan Unisma sudah lari pada periode pertama, Pak Rektor. Kemudian setelah lari pada periode kedua, beliau melompat. Betul. Dengan lompatan-lompatan program. Nah, terutama pada penginternasionalisasian Unisma. Nah, sekarang pada era yang periode 2024-2028 dengan saya sebagai rektornya ini, maka untuk bisa meraih posisi sebagai world class university seperti yang diharapkan oleh kita semua, tidak ada pilihan lain kecuali kita memang harus terbang. Gitu ya, itu. Karena kalau melihat yang kemarin, Prof ya, bahwa internasionalisasi Unisma tidak lepas dari tangan dinginnya Prof Junaidi. Betul. Ini saya kira untuk mewujudkan Unisma world class university bukan hal yang sulit bagi jenengan untuk meraih itu semua. Kira-kira bagaimana, Prof, progres untuk menuju ke world class university? Begini, status sebagai world class university itu sebenarnya adalah status yang bukan berbasis declaration, bukan berbasis kami adalah perguruan tinggi kelas dunia, bukan, tetapi basisnya adalah pengakuan dari pihak luar. Nah, kan gitu. Betul, Bro. Percuma kita mengatakan kita adalah perguruan tinggi bertaraf internasional, tapi ternyata pihak luar sebenarnya tidak mengakui. Nah, gitu. Nah, maka sekarang adalah penguatan pengakuan dunia internasional itu atas keberadaan kita, atas keberadaan Unisma ini. Nah, pengakuan internasional atas status apakah sebuah perguruan tinggi itu world class atau tidak, ada beberapa aspek. Yang pertama, misalnya pengakuan dari sisi mahasiswa. Berapa banyak mahasiswa asing yang percaya pada institusi kita. Semakin banyak
jumlah mahasiswa asing kita, maka berarti semakin tinggi pengakuan dunia internasional atas kualitas penyelenggaraan pendidikan kita. Kemudian dari sisi karya dosen. Oh ya. Nah, dari sisi karya dosen ini, untuk karya dosen paling mudah mengukurnya adalah pada publikasi ilmiah. Seberapa banyak dosen dari sebuah institusi itu mampu mempublikasikan karya-karya hasil penelitiannya di jurnal-jurnal internasional berreputasi. Yang kemudian setelah kuantitas itu banyak, masih ada satu langkah lagi. Karya-karya dosen kita itu dirujuk enggak oleh peneliti-peneliti luar negeri. Nah, sehingga kalau begitu minimal dua hal itu yang harus kita kejar gitu ya. Peningkatan jumlah mahasiswa asing, lalu peningkatan kualitas publikasi dosen-dosen kita. Nah, itu. Tentu untuk bisa meraih itu termasuk kerjasama internasional yang sudah kita jalin selama ini, yang dalam banyak hal kan memang the man behind the scene-nya itu kan ya saya gitu ya. Nah, itu tinggal melanjutkan. Berarti kan ini sudah tinggal ya mulai lagi meningkatkan lagi Prof ya. Karena kalau jaringan sudah terbentuk Prof ini Prof ya. Jaringan sudah terbentuk, tinggal bagaimana meningkatkan jaringan ini. Terus mahasiswa, berarti program pertukaran mahasiswa atau bagaimana Prof untuk lebih meningkatkan jumlah mahasiswa asing Prof? Mahasiswa asing ini kan mahasiswa itu ada dua kategori. Jadi ada mahasiswa degree training, ada mahasiswa non degree training. Nah, kalau yang mahasiswa degree training ini berarti mahasiswa yang datang ke Unisma memang untuk kuliah bergelar. Yang non degree training ini mahasiswa kuliah di Unisma tidak untuk gelar. Yang ini juga ada beberapa kategori. Ada yang memang belajar sesuatu di Unisma dalam kurun waktu tertentu, setelah itu kembali. Ada juga yang belajar di Unisma dalam konteks untuk penyelesaian studinya di negaranya sendiri, negara asalnya dalam konteks pertukaran mahasiswa internasional. Nah, gitu. Nah, sekarang ini sedang kita gencar-gencarnya, baik yang inbound dari luar yang masuk ke Unisma atau dari Unisma yang keluar. Nah, misalnya ini sekarang kita sedang memproses visa untuk 9 mahasiswa Unisma yang akan menempuh studi selama 1 semester di Taiwan, di sebuah perguruan tinggi namanya National Pingtung University gitu. Nah, mereka mahasiswa Unisma akan belajar di sana selama 1 semester. Hasil belajar di sana kita akui, kita rekognisi sebagai penyelesaian beban studi yang ada di sini. Nah, gitu. Sehingga aktivitas belajar di luar negerinya itu tidak berarti lalu memperpanjang masa studi di Unisma. Kalau yang dari Taiwan ada yang masuk ke Unisma, Prof? Yang dari luar yang cukup banyak, dari Filipina, gitu ya, kita kerjasama dengan sebuah perguruan tinggi namanya Tarlac University di Filipina, kemudian dari Uzbekistan, Thailand, banyak yang belajar di kita. Oh, kalau yang itu Bro, program beasiswa ke luar negeri mungkin Bro? Atau yang dari luar negeri masuk ke Unisma, yang program beasiswa? Iya, dalam rangka meningkatkan jumlah mahasiswa asing di Unisma, salah satu strategi kita adalah kita memberi beasiswa kepada mahasiswa asing untuk studi di Unisma, yang beasiswa itu mengcover semua biaya pendidikan. Nah, sehingga mahasiswa datang ke Unisma untuk belajar dengan biaya pendidikannya sudah kita nolkan semua. Kalau sampai sekarang jumlahnya berapa, Bro? Sekarang ini di kita secara kumulatif yaitu lebih dari 500 mahasiswa asing sebenarnya. Yang dalam
masa sekarang yang sedang benar-benar aktif sedang belajar itu sekitar 324 kalau tidak salah. Dari berapa negara itu, Prof? Dari kalau negara asal sangat beragam. Secara kumulatif kita masuk asing kita berasal dari 34 negara. 34 negara. Wah, ini bisa nambah lagi terus ini, Prof. Iya. Ya. Semakin peningkatan internasionalnya luar biasa, menjadi kampus unggul dan berdaya saing ini, Prof. Iya, betul. Nah, itu sih. Bukan lompatan lagi, terbangnya sudah luar biasa ini, Prof. Kalau target kira-kira tahun berapa, Prof? Bisa sampai diakui sebagai university kelas itu, Prof? Dalam milestones pengembangan Unisma yang ditetapkan oleh yayasan, kita itu diharapkan sudah benar-benar ada dalam percaturan sebagai World Class University dalam kurun waktu milestone 2027 sampai 2031. Insya Allah dengan kerja keras semua komponen kita bisa terbang mencapai itu. Iya, berarti waktu 1 kali 24 jam masih kurang ini, Prof, ya? Iya. 7 kali 24 jam masih kurang ini, Prof. Kurang. Makanya saya menekankan kepada teman-teman itu bahwa we have to be ready 24 hours a day, 7 days a week. 24 jam sehari, kita harus siap 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tapi Prof, ini kan kalau bekerja sendiri juga agak sulit ini, Prof. Iya. Pembantu-pembantunya bagaimana ini, Prof? Nah, ini sudah disiapkan ya, Prof, ya? Pembantu 1, pembantu 2, pembantu 3, pembantu 4 ini, Prof? Ini dalam proses. Dalam proses. Jadi dalam bulan Juli ini, kan awal Juli rektor dilantik. Dalam 1 bulan ini sampai akhir Juli ini akan terbentuk sudah wakil rektor 1, 2, 3, dan 4 yang definitif. Ya. Ada kriteria khusus, Prof? Ya, kriterianya seperti yang diatur oleh yayasan, baik dalam ADART yayasan, kemudian turunannya ke statuta. Di situ disebutkan terkait dengan persyaratan-persyaratan jenjang pendidikan, persyaratan-persyaratan jabatan fungsional, kemudian kaitannya dengan lama pengabdian di Unisma, termasuk juga persyaratan-persyaratan yang sifatnya akademik, ada yang administratif, ya, sudah. Ya, kalau terus sendirian kan akhirnya berat gitu, Iya, Bro. berat. Pilot itu harus ada kopilot juga. Karena kalau sendirian mau terbang juga waduh sulit ini. Mau terbang harus siapkan landasan dulu, nyiapkan engine-nya disiapkan, dipanaskan. Langsung terbang tahu wah bahaya nih, Bro. Makanya saya kira langsung tes langsung 4 wakil rektor sudah terbentuk gitu loh, Bro. Oke. Ini, Prof. Ini kita ngomong ringan mawon, Prof. Kan jenengan sudah dilantik sebagai rektor Unisma mulai 1 Juli ya, Prof. Betul. Memang cita-cita jadi rektor ya, Prof, itu, Prof? Dari kecil itu, Prof? Sebenarnya tidak terbayang. Saya ini dari keluarga petani yang bukan dari kalangan pendidikan. Kedua orang tua saya itu, ibu saya bahkan buta huruf. Masya Allah. Iya. Tapi bisa ngaji, Prof? Bisa ngaji. Nah, itu hebat. Buta huruf Latin. Gitu. Buta huruf Latin. Buta huruf Latin. Kalau ayah, abah itu masih bisa tulis Latin. Nah, dari desa. Kalau cita-cita orang tua itu dulu saya menjadi guru ngaji. Sebenarnya cita-cita orang tua itu saya jadi guru ngaji. Cuma dalam perjalanannya, karena kan saya dari Lumajang, itu dari masyarakat Madura. Itu kan orang Madura itu selalu ingin anaknya itu jadi guru ngaji. Gitu, ya. Nah, cuma kemudian dalam perjalanannya karena ya mungkin sudah garis dari Allah lah gitu ya. Saya menempuh pendidikan. Saya itu di SD di desa. Di Lumajang, Bro. Di Lumajang. SMP naik ke kota kecamatan. Nah,
Saya itu cita-cita saya sendiri ingin jadi guru SD sebenarnya. Guru SD, Prof? Iya, jadi saya ini menjadi rektor karena gagal meraih cita-cita gitu ya. Gagal melanjutkan jadi guru SD, malah jadi rektor, Prof, ya. Nah, karena makanya dari setelah lulus SMP saya tuh lalu masuk ke sekolah pendidikan guru. Dulu ada namanya SPG. Oh, SPG. Ya, sekolah pendidikan Guru. setingkat SMA yang mencetak menjadi guru SD. Kan gitu. Cuma pada saat saya lulus itu saya kan dari SPG Negeri Lumajang. Kalau kakak kakak kelas saya lulus itu mendapatkan ijazah sekaligus pengangkatan, SK pengangkatan sebagai guru SD. Nah, pas giliran saya aturan itu dicabut gitu ya. Sehingga gagallah menjadi guru SD, kemudian melanjutkan studi ke IKIP Malang saat itu. S1-nya, Prof, S1 di IKIP Malang. Sehingga pendidikan saya S1 di IKIP Malang, S2 di IKIP Malang, baru S3 yang ke Australia. Nah, berarti sudah linear betul, Prof? Dengan cita-cita itu, Prof? Iya. Tapi nggak jadi guru SD. Tapi jadinya jadi dosen. Iya. Nah, luar biasa, cita-cita yang luar biasa, Prof. Dari guru tetap mengajar, Prof. Tetap ya? mengajar. Tetap gitu. mengajar. Tapi untuk guru ngajinya itu, Prof, gimana, Prof? Cita-cita orang tua, Prof? Nah, jadi dulu itu pada saat saya dari SD, orang tua itu kan tidak setuju saya ke SMP. Oh. Karena harus ke pondok. Ke pondok. Gitu. Pondok itu pun dalam pemahaman yang tradisional berarti pondok salaf gitu lah, yang tanpa sekolah umum. Karena bapak itu gini, dalam bahasa Madura gitu ya. Atau diterjemahkan bahasa Indonesia saja lah gitu ya. Menyampaikan kalau sekolah itu hanya untuk mencari bekal untuk hidup di dunia, katanya gitu ya. Tapi kalau ke pondok pesantren itu mencari bekal untuk hidup di dunia dan di akhirat, gitu. Prinsipnya begitu, sehingga pada saat saya minta untuk sekolah ke SMP, ya syaratnya tetap. Jadi kalau sore saya ngaji tetap. Oh, tetap ya. Jadi karena kalau dulu waktunya ada ya, Prof, ya. Waktu sekolah cuma sampai jam 12, kemudian istirahat, habis asar kita ngaji. Sehingga mulai dari SD aktivitas saya itu pagi kan berangkat sekolah. Pulang dari sekolah ke masjid, sholat duhur. Setelah itu ngaji Al-Quran biasa. Kemudian istirahat bermain. Wis main anak-anak lah gitu ya. Asar masuk lagi ke itu masjid tapi dipakai juga untuk semacam pondok pesantren gitulah. Walaupun nggak ada namanya gitu ya. Di kampung. Asar masuk lagi ya sholat asar, kemudian ngaji, terus sampai maghrib, isya. Setelah isya lalu masih ngaji kitab gitu biasanya, kemudian sudah istirahat di masjid, nggak boleh pulang oleh kiainya gitu ya, nggak pulang, jadi nginep di masjid gitu. Subuh malam bangun sampai subuh, setelah subuh salat subuh ngaji lagi, kemudian nyapu halaman kiai. Halaman kiai itu nyapu, selesai nyapu pulang berangkat ke sekolah. Nah itu rutinitas saya. Karena sudah terbentuk kebiasaan seperti itu, sampai pada saat saya kuliah pun, saat-saat musim libur saya tuh nggak kerasan tidur di rumah karena tidak biasa ya tidur di masjid sama santri yang lain gitu. Itu mungkin berkahnya loh, Bro. Jadi ya berkahnya tidur di masjid, nyapu rumah kiai. Akhirnya ya berkahnya yang luar biasa, Bro. Karena bagaimanapun seperti yang disampaikan Pak Rektor sebelumnya, Unisma ini ya besar karena ada berkahnya juga, Prof, ya. Betul. Ini berkah para kiai karena para pendirinya, doa-doa para pendiri gitu ya, Bro. Ini harapannya untuk ke depan bagaimana, Bro? Untuk ke Unisma ke depan, Bro? Ya,
Yang jelas adalah bahwa kita akan membawa Unisma untuk terbang. Terbangnya itu tetap dalam konteks tanpa meninggalkan akar. Sehingga spirit keaswajaan, karakter ke-NU-an itu harus tetap kuat gitu ya. Walaupun kita di satu sisi secara akademik terbangnya sudah tinggi gitu. Jadi secara akademik kita terbang tinggi, tetapi secara kultur ke-NU-an, prinsip keaswajaan harus tetap menghujam dalam ke bumi. Nah, itulah luar biasa. Ini cita-cita yang luar biasa bagaimana menjadikan Unisma sebagai kampus unggul dan berdaya saing menuju world class university. Prof, mudah-mudahan cita-cita yang luar biasa ini dapat terwujud dengan baik, meskipun kadang jalannya, kadang kan kalau di atas terbang ada turbulens, ada apa, iya. itu berarti sudah siap semua, Prof ya? Sudah, jadi semua sudah diantisipasi lah, ya. Oke, Prof, terima kasih bincang-bincang kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi semua kepada para sahabat Malang Posko Media. Ini anjang sana kita yang pertama. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama, Prof. Bukan yang terakhir, Prof ya. Kita nanti akan ada seri-seri berikutnya. Kita lebih banyak lagi berbicara terkait dengan Unisma ke depan. Ketika sudah terbang, bagaimana Unisma terbang untuk menjadi world class university. Terima kasih, Prof, atas waktunya. Terima kasih, sama-sama. Mudah-mudahan kerjasama kita terus berjalan dengan baik. Dari kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.